Sejarah dan asal-muasal suku di Indonesia. Ambon, Part 2. Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan diperkuat oleh datangnya pemuka Hitu untuk berguru ke Jawa, di mana ia bertemu dengan penguasa Ternate dan mempererat hubungan antara keduanya. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Islam masuk karena dibawa oleh Ternate yang pada akhir abad 15 sudah menjadi Islam dan memperluas kekuasaannya hingga ke Seram. Sementara itu, cerita rakyat menyatakan hal yang berbeda. Seperti di Uli Hatuhaha di utara Haruku, cerita rakyat menyatakan bahwa Islam datang dari Hijaz, Pasai, dan Gresik ataupun Gujarat dan Persia. Bukti sendiri menunjukkan bahwa setidaknya sudah ada belasan keluarga Persia di Ambon pada 1518. Sejarah lisan Iha di Saparua menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh 3 orang Arab yang datang melalui jalur Buton pada abad 14. Yang tertua dari ketiganya menjadi Raja Iha, yang kedua Raja Tuhaha, dan yang paling muda menjadi Raja Ulat serta mata rumahnya, Niki Julu, masih memerintah di Ulat. Pergantian agama menjadi Islam pada negeri-negeri Ambon diawali oleh para raja yang dalam hal ini adalah kepala negeri. Kerajaan yang awal menyatakan dirinya Islam adalah Iha pada awal abad 14, Sirisori pada 1324, dan Hitu pada 1510 setelah salah satu dari keempat perdana, Patih Tuban, kembali dari Jawa. Sejak kedatangan Islam inilah terbentuk pula kerajaan-kerajaan Ambon bercorak Islam seperti Hitu di Ambon, Hatuhaha di Haruku, dan Iha di Saparua. Bersama dengan Hua Mual, Hatuhaha dan Iha dikenal sebagai pusat Islam di Maluku Tengah. Kepulauan Maluku yang diincar oleh bangsa Eropa selama ini berhasil disembunyikan keberadaannya oleh bangsa Arab. Kedatangan bangsa Eropa pertama dengan tujuan murni untuk mencari rempah-rempah pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Hubungan pertama suku Ambon dengan Portugis tercatat saat pendaratannya di Nusa Telo di barat daya Ambon. Hubungan pertama suku Ambon dengan Portugis merupakan yang kedua tertua di Maluku, setelah sudah didahului oleh orang-orang Banda yang didatangi terlebih dahulu pada Desember tahun 1511. Berita kedatangan Portugis di Nusa Telo tercatat dalam hikayat Tanah Hitu. Bangsa Portugis dikenal suku Ambon sebagai Farangis. Para Farangis mendirikan berbagai tempat perdagangan dan gudang di Ambon. Di sekitarnya, tumbuhlah permukiman yang menjadi tempat terjadinya banyak perkawinan campur dan penyebaran Injil. Farangis pun melakukan perkawinan campur dengan orang-orang Ambon untuk memperkuat pengaruhnya dalam mendirikan jajahan tetap, mengikuti peraturan perkawinan campur dengan orang setempat yang sudah dicanangkan Afonso de Albuquerque sejak Portugis menaklukkan Goa. Hingga kini, mestizo Ambon sudah dibaurkan menjadi suku Ambon. Meskipun demikian, terdapat banyak mata rumah, khususnya di negeri-negeri Kristen Lei Timur, yang mempertahankan fam Portugisnya. Orang-orang Ambon yang memiliki fam Portugis tidak selalu berarti memiliki keturunan Portugis. Dalam banyak kejadian, orang Ambon mengambil marga ayah baptisnya. Contohnya, Raja Nusaniwe, Sinapati, diberi nama baptis Thomas de Soisa ketika dibaptis pada 1602. Nama tersebut diambil dari nama seorang wakil Laksamana Portugis. Banyak masyarakat mestizo di Ambon yang berakhir meninggalkan Ambon menuju Melaka, Sunda Kecil ataupun Filipina setelah Belanda datang. Mestizo yang tersisa melarikan diri menuju pegunungan dan melakukan perkawinan campur kembali dengan masyarakat setempat. Kepergian banyak orang Portugis, termasuk mestizo, diperkarakan menjadi alasan mengapa fam Portugis cukup jarang ditemukan di suku Ambon. Permusuhan suku Ambon dengan Portugis mulai memunculkan bibitnya pada 1523 ketika terjadi pertikaian antara Perdana Jamilu dengan tentara Portugis setelah anak perempuannya dilecehkan. Hal tersebut berujung pada berakhirnya kerjasama Hitu Portugis. Pemerintah Portugis pada mulanya menekan penduduk Muslim setempat, tetapi juga berakhir menekan Kristen setempat. Penekanan ini menimbulkan beberapa pemberontakan yang membuat orang Maluku semakin membenci Portugis. Hitu yang merupakan bawahan Ternate pun terhasut oleh Sultan Hairun untuk melakukan perlawanan. Bangsa Portugis membawa kekristenan kepada suku Ambon untuk pertama kalinya dalam bentuk Katolik Roma. Sejarah menunjukkan, negeri-negeri Ambon yang sudah menjadi Islam sebelum kedatangan Portugis menolak iman kekristenan. Sementara itu, negeri-negeri yang menjadi Kristen, termasuk yang meminta untuk dibaptis, merupakan negeri-negeri penyembah roh leluhur yang sudah dipengaruhi oleh agama Hindu dan memang sejak awal menolak Islam.
Salah satu titik sejarah yang menjadi penyebab banyak negeri Ambon penyembah roh leluhur meminta dibaptis adalah kemenangan besar Portugis atas kekuatan Muslim setempat pada 1538. Salah satu penggerak utama penginjilan pada masa ini adalah Yesuit. Mereka pun mendirikan sekolah yang secara tidak langsung juga memperkenalkan pendidikan resmi kepada suku Ambon. Hingga 1545, sudah ada 37 negeri Ambon Kristen di Ambon List. Di setiap negeri Kristen, didirikanlah salib besar dari kayu tempat orang-orang Ambon bernyanyi lagu pujian dan berdoa kepada Tuhan baru mereka beserta leluhurnya tiap malam. Mereka menganggap Tuhan Kristen sebagai sumber kekuatan tambahan, sama seperti dewa-dewi Hindu yang mereka sembah sebelumnya. Seperti pada zaman Islam, pergantian agama suatu negeri menjadi Kristen juga diawali oleh pembaptisan para raja kepala negeri. Para raja pun segera mendapatkan kekuatan politik, ditandai dengan penambahan gelar dom dan pemberian nama baru Portugis. Semua orang Ambon yang dibaptis secara alami mendapatkan kewarganegaraan Portugis, begitu juga para budak yang dimerdekakan setelah menjadi Kristen, dikenal dengan sebutan orang mardika atau orang yang merdeka dalam bahasa Ambon. Permasalahan yang timbul antara Ternate, penguasa sejati Ambon List, dan Portugis menyebabkan pecahnya kerusuhan Islam Kristen yang bermula di Maluku Utara. Pada 1558, Ternate di bawah Kaicili Pangeran Leliato berlayar ke Maluku Tengah. Beberapa negeri Ambon seperti Nusaniwe, Urimesing, dan Halong mengikuti perintah Leliato, sementara negeri lainnya, khususnya Kilang dan Hatif, menjadi benteng pertahanan Kristen terakhir sebelum akhirnya dibantu kapal perang Portugis yang tiba pada 1561. Hal inilah yang menyebabkan Ambon List dimekarkan menjadi kekaptenannya sendiri pada 1562, meski masih di bawah pengaruh Ternate. Sejak kedatangan kapal perang Portugis untuk membantu Kilang dan Hatif, misi Katolik terhadap negeri-negeri Ambon berkembang cepat dan mulai meluas di Kepulauan List. Hubungan antara suku Ambon dan Belanda dimulai pada Maret tahun 1599 ketika kapal Belanda tiba di Hitu dan diterima dengan baik. Kapal Belanda lainnya tiba di Ambon pada 1600 dan berhasil berdagang serta diizinkan untuk mendirikan benteng. Hal ini menimbulkan serangan Portugis yang berakhir dengan kekalahan besarnya dalam melawan pengaruh Belanda pada 1603. Pada Januari tahun 1605, Portugis menyerah di benteng Ambon dengan damai kepada Belanda.